Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal mukarramin, kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Assalam Bapak Haji Hasanul Abidin. Kami hormati imam kita Mukarram Bapak Ustaz Haji Usmanul Hakim, serta para pengurus DKM yang selalu istiqomah dan ikhlas memakmurkan masjid kita tercinta, dan juga yang kami hormati segenap para jamaah Bapak Ibu salat Isya dan salat tarawih, yang mudah-mudahan senantiasa dalam cucuran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam ke-12. Alhamdulillah, jamaahnya juga masih banyak. Entah banyak yang sudah selesai keluar atau masih banyak yang bertahan, tapi saya melihat masih cukup banyak, dan mudah-mudahan istiqomah sampai akhir. Para jemaah sekalian, saya bangga banget tadi bocah kecil itu bisa MC kelas berapa itu Pak? Terus SMP, Masya Allah. Vokalnya udah bagus, ngomongnya udah rapi, cakep semua. Pecinya ini kurang rapi. Tanggung jawab kita, mudah-mudahan nanti bocahnya udah cakep, bagus. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini ingin kami sampaikan bahwa fenomena sekarang ini yang memasuki malam-malam pertengahan bulan Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan ini adalah menunjukkan keimanan kita sebagai umat Islam, dan juga melatih ketakwaan kita, bagaimana kita bisa merawat ibadah yang sudah kita tanam berhari-hari. Karena kalau Allah inginkan, bisa saja kita semua ini dalam satu tingkatan takwa yang sama. Allah jadikan semua makhluknya tunduk kepada Allah, tapi dalam Al-Quran Allah tidak berkenan. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Kalau saja Allah kehendaki, kita ini semua Allah jadikan satu umat yang sama. Tidak ada yang Kristen, tidak ada yang Buddha, tidak ada yang Hindu. Semuanya beriman kepada Allah dan semuanya rajin ibadah. Tapi tidak, Allah ingin melihat hamba-hambanya yang sesat dan hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah. Karena disitulah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan tingkatan di sisi Allah. Jadi ada upaya. Maka para jamaah sekalian, ada satu hadis dari Rasulullah, bagaimana kita ini terlebih lagi di bulan Ramadan bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang cerdas, yang bisa berpikir jauh masa depan, dan bukan menjadi orang yang lemah atau berpikir pendek. Dalam satu hadis, mungkin para jamaah sudah pernah mendengarnya. Beliau bersabda, "Al-ayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang kayis itu cerdas. Nama bagus Pak, kayis. Bapak pengen punya anak, Pak Haji pengen punya anak lagi, namanya kayis.
Cucu, ya cucu. Nah, jadi nanti sensitif banget ibu-ibunya. Udah tua kayaknya anak. Namakan yang baik-baik Kaisar satu. Kalau perempuan berarti Kaisar. Beliau mengatakan orang yang cerdas itu ada dua cirinya. Apa? Dan nafsahu, dia selalu introspeksi diri, bermuhasabah, melihat amal-amalan dia yang sudah dia lakukan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kalau ada kesalahan, tidak terulang kembali. Dan ini senada dalam ayat Al-Quran. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, lagi-lagi orang yang beriman dipanggil. Ittaqullah, bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah jiwa itu melihat apa yang telah dia lakukan di masa lampau untuk menjadi bahan pertimbangan di masa mendatang. Jadi intinya muhasabah, introspeksi itu ciri kecerdasan seseorang. Kenapa? Karena dia tidak mungkin jatuh pada kesalahan dan kemaksiatan yang sama. Kalau orang yang tidak cerdas, para jemaah sekalian, dia tidak melihat bagaimana masa lampaunya. Yang penting dia nikmati apa yang ada di hadapan dia. Yang akhirnya menyesal kembali. Udah menyesal, diulangi lagi. Nah, itu tanda orang tidak cerdas. Muhasabah juga, para jemaah sekalian. Kalau kita belajar tasawuf, bapak-bapak kan tahu tasawuf. Di sini ada yang anti tasawuf. Istilahnya tasawuf, tapi dalamnya akhlak kita kepada Allah. Dalam tasawuf itu, kalau saudara-saudara yang salafi tidak menggunakan tasawuf, pakainya tazkiyatun nafas. Sama kita juga pakai tazkiyatun nafas. Jadi bisa tazkiyatun nafas, bisa tasawuf. Kalau AAG pakainya manajemen qalbu. Intinya di hati kita bisa ditata dengan rapi. Dalam pembahasan tasawuf itu ada yang namanya maqamat, ada yang namanya ahwal. Maqamat itu adalah posisi seorang salik ilallah ketika dia berjalan menuju Allah. Posisinya di mana? Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Masing-masing orang beda-beda. Biasanya orang yang awal-awal suluk atau salik ilallah itu tahapan pertama biasanya taubat. Dia taubat, dia ingat masa lampau dia, nangis setiap malam tak berhenti-berhenti. Sekalinya doa itu air mata sama hati bergetar. Setiap malam itu sejadahnya basah. Karena apa, Pak? Tidak Allah hujan. Karena air mata Bapak. Sejadah tidak pernah kering dari air matanya, Pak. Ya Allah, selalu basah. Ada yang namanya ahwal. Jadi itu makom tadi. Makom yang taubat misalkan. Ada makom itu ada makom taubat, makom warok, makom zuhud. Ya. Nah biasanya orang yang posisi pertama orang yang sedang menuju Allah itu taubat. Nah ahwalnya, kondisinya itu biasanya dia muhasabah. Selalu introspeksi diri dia, bagaimana masalah dia, dan juga biasanya kondisinya muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi dominan sekali, dia merasa diawasi. Dikit-dikit dia takut ngomong itu, sebelum ngomong dia pikirin jangan sampai Allah kagak ridho dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Begitupun amal-amalnya. Nah ini orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia tahu semua yang dia lakukan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kalau kita kan enggak, ngomong aja dulu, nyesel belakangan. Iya. Kayak di negeri sana, pemerintah kita itu keputusan aja dulu, nanti pertimbangan belakangan. Nunggu ada yang demo apa enggak? Nah, kalau ada yang demo baru bikinin dulu, ya. Bukan di negeri sini, di negeri sono. Kalau saya baca berita begitu. Yang kedua, ciri orang yang cerdas, para jemaah sekalian, ada orang yang amila lima ba'dal maut.
Orang yang selalu beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi amal dia selalu diorientasikan untuk kehidupan yang abadi, bukan kehidupan dunia saja. Apakah itu sholat Ustaz? Ya. Zakat? Ya. Puasa? Ya. Itu aja? Enggak. Amalan-amalan dunia yang kita lakukan pada saat ini, itu semua memiliki peluang keuntungan kita di akhirat. Jadi ketika kita mencari nafkah atau kita beramal dunia, di situ kita bisa melihat peluang bisa membantu orang, meringankan beban orang lain. Di situ ada keuntungan atau pahala. Contoh, saya punya tetangga, dia tukang galon isi ulang. Saya termasuk pelanggan setianya. 2 hari dia kagak ada Pak, sebelum Ramadan galon saya habis, aqua beras saya minumin habis. Bahkan kita mau masak itu pakai isi ulang, masak beras. Di situ saya mikir, ya Allah, ini tetangga saya, selain dia punya keuntungan isi ulang galon, ternyata dengan adanya dia, kita ini terbantu. Kita minum, kita masak, mungkin tohara, bersuci. Itu kan ada keuntungan dunia. Begitupun kita, kerjaan kita. Jadi setiap kerjaan yang kita lakukan para jamaah sekalian, meski bahkan yang akhirat pun, surah ukhrawiyah, amalan akhirat, seringkali jarang atau kadang-kadang kita tidak mikir keuntungan akhirat betul-betul. Masih ada memikirkan keuntungan dunia. Ini kalau saya sholat kira-kira untungnya apa? Dunia apa? Ini kalau saya mimpin, misalkan mimpin tahlil, saya dapat amplop kalau kagak misalkan. Terus Bapak bantu-bantu di sini masjid, ini nanti kira-kira dapat ini apa kagak ya? Itu padahal bentuknya akhirat para jamaah sekalian. Tapi justru kita orientasinya ke dunia. Orang yang cerdas itu bahkan amalan dunia bisa menjadi keuntungan akhirat dia. Makanya penting para jamaah sekalian, di samping kita sudah rajin ibadah, bekal ilmu itu jangan pernah ditinggalkan. Ini pesan Ibnu Ruslan dalam Matan Az-Zubat. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qadri ubadil wathan. Orang yang berilmu dengan ilmunya tapi dia tidak beramal, dia akan diadab sebelum para penyembah berhala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sebaliknya orang yang tidak berilmu kemudian dia beramal, jadi dia beramal tapi nggak punya ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Kalau kamu nggak diterima, saya nanti aja dan sholatnya nggak begitu. Jadi sholatnya tetap dijalankan, ilmunya sembari jalan diisi, gitu ya. Jadi konsepnya daripada saya kagak khusyuk, daripada saya belum mantep, sholatnya nanti aja kan kalau udah mantep enggak. Jadi amal dulu kalau memang bisa, baru ilmunya diisi. Kalau mau sambil belajar ya lebih bagus. Nah, jadi itu pesan Ibnu Ruslan, supaya amalan kita ini keuntungan dunia akhirat pada jamaah. Sebaliknya, orang yang kedua, ajiz, itu orang yang lemah. Lemah apa? Lemah berpikir. Dia hanya berpikir jangka pendek. Yang dia cari hanya keuntungan sesaat. Apa cirinya? Kata Rasulullah, man asba'a nafsahu hawaha, orang yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya pengen A, dia ikuti. Lagi buka puasa pada afdol, kalau air putih doang, apalagi mau korma, apaan itu? Harus ada kolak, harus ada es, marjan warna merah, kata boleh warna hijau. Apalagi bu? Gorengan, apalagi? Semuanya diadain. Pas buka aja, dapat marjan, bilang semua, kagak pada pengen habis itu. Itu nafsu. Jangan di masjid sono, imamnya lama, tadi assalam, Ustaz Lukman, bacanya cepat, enak kita cepat juga selesai.
yang kulturnya ini lama-lama kadang-kadang yang kita tandai aja nanti. Itu nafsu. Jadi karena terbiasa kita membiarkan diri kita ngikutin nafsu, jadi yang berat-berat dikit-dikit nafsu kita udah gak mau. Berat kita melaksanakannya, Pak. Contoh, kita di Mesir itu kan sholat isya dulu itu lagi musim panas, sekarang musim dingin dari peralihan. Dulu musim panas di bulan Juli, Agustus, September. Kita isya jam 8:30. Lanjut sampai sama tarawih itu sekitar kira-kira itu selesai jam 11:30. 8:30 isya selesai jam berapa? 11:30. Satu juz rakaatnya dikit, 8 rakaat. Sama witir. Kira-kira Bapak sanggup nggak? Saya juga kagak sanggup dulu mikirnya, Pak. Tapi ternyata ketika dipaksa itu nafsu mau ngikutin apa yang kita pengen, dia ngikutin, Pak. Jadi kalau kita paksa nafsu kita, ternyata kita yang lebih kuat daripada nafsu itu. Makanya Imam Al-Busiri dalam burdah itu yang sering kita baca, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ada satu baiknya beliau berpesan tentang nafsu kepada kita. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbi radha'i wa in taftihu yanfatimi. Nafsu itu kayak anak kecil, bocah bayi 1 tahun 2 tahun. Kalau kita biarkan itu anak kecil, dia akan terus pengen yang namanya netek sama mamanya, nyusu. Itu anak kalau kagak disapi, kalau orang tuanya nggak sabar meladenin 3 hari 3 malam nangis kagak berhenti, bocah itu bakal netek terus. Sampai umur berapa? Sampai betul-betul disapi. Saya punya teman ini nyata, lagi di pondok. Dia cerita, disapi sama maknya umur 5 tahun. Kagak kebayang saya umur 3 tahun, 4 tahun masih netek sama maknya. Bocah gede, Pak, berarti umur 5 tahun masih netek. Ternyata memang betul seperti itu. Anak itu kalau kagak dipaksa disapi, Pak, itu bakal terus pengen netek sama maknya. Tapi dapat 3 hari 3 malam atau seminggu ibunya sabar, itu dikasih netek, dikasih susu itu kagak mau. Dikasih udah kagak mau ya tadi. Iya, bapak-bapak udah pada sakit semua, Pak. Udah, alhamdulillah, udah, nggak usah diterusin, Pak. Begitupun nafsu. Nafsu itu kalau kita kagak paksa buat ngikutin apa yang kita mau, selamanya kita ikutin nafsu itu, Pak. Ternyata kita yang lebih kuat daripada nafsu itu. Itu saya buktikan, Pak. Ketika kita sholat, selesai jam 11:30 kita tarawih, Pak. Lanjut lagi dia mulai jam berapa? 1:30 sampai jam berapa? 2:30 lewat 3 kurang seperempat. Bahkan udah 10 menit mau subuh baru berhenti, bukan main imamnya. Sampai jam segitu. Kuat, Pak, kuat ternyata nafsu kita ini. Kadang-kadang memang kita udah, aduh jangan capek, udah imamnya agak enak, bacanya lama gitu. Jadi nafsu itu dibiasakan nyari apa yang dia mau, bukan yang kita mau. Padahal kita punya akal sehat, punya iman, kita bisa milih mana yang menguntungkan buat kita. Nah, itu aja masalahnya. Jadi tanda orang yang lemah selalu mengikuti hawa nafsu. Yang kedua terakhir, Pak, tamanna 'ala Allah. Dia selalu berangan-angan kepada Allah. Angan-angan ini, Pak, tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan ibadah. Kalau sama orang lidahnya tajam, sama tetangga julidnya bukan main. Apalagi ya bapak-bapak kan, ibu-ibu kan, apalagi ibu-ibu yang setiap hari itu harus keluar 20.000 kata. Kan itu ya, Pak. Dalam penelitian wanita harus mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Kalau laki-laki 7.000 kata. Maka kalau bapak pulang ke rumah, ibunya lagi ngomong aja, Pak, maklumin, emang lagi ngejar target biar dapat 20.000 kata. Tapi hati-hati. Jadi orang yang senang sama maksiat, susah sama kebaikan, tapi dia pengen nanti matinya di mana? Di surga. Surganya Firdaus, samping Rasulullah.
itu namanya tamani, angan-angan kosong. Beda yang namanya roja. Roja itu harapan. Kita Pak, sholat tarawih, buat apa ini kita sholat tarawih? Biar Allah ridha, Allah ampuni kita punya dosa. Buat apa kita puasa? Biar Allah ridha dan ampuni dosa kita yang masa lampau. Kenapa kita sholat duha Pak? Biar ada rezeki Allah keluarkan dan keberkahan di dalamnya. Kenapa kita baca surah Al-Mulk habis sholat isya sebelum tidur? Supaya dibangun istana di surga nanti. Itu namanya roja, harapan. Harapan yang diiringi dengan pengorbanan dan kebaikan. Beda dengan tamani. Tamani itu tanda kebodohan. Dia pengen sesuatu tapi tidak berkorban. Nah, itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka di bulan yang mulia ini melatih kita buat jadi orang yang cerdas, muhasabah terus, dan juga selalu cari peluang kebaikan apapun yang ada di hadapan kita. Dan biasakan nafsu harus mengikuti apa yang kita mau, jangan kita yang mengikuti nafsu. Barakallahu li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.